Bayangkan sebuah aset senilai miliaran rupiah menguap begitu saja dari perusahaan Anda hanya dalam waktu 1 malam. Ini bukan karena pencurian atau bencana alam, melainkan karena seorang ahli teknis yang telah mengabdi selama 30 tahun melangkah keluar dari pintu kantor untuk pensiun, membawa seluruh trik rahasia dan keahliannya yang tidak pernah dicatat oleh siapapun. Di saat yang sama, di lantai yang berbeda, sebuah tim proyek baru saja menghancurkan anggaran mereka karena melakukan kesalahan fatal. Kesalahan yang ironisnya sudah pernah terjadi 2 tahun lalu, namun terkubur dalam tumpukan kegagalan yang terlupakan. Fenomena ini adalah mimpi buruk nyata bagi banyak organisasi. Hilangnya tacit knowledge yang tak tergantikan dan pengulangan kesalahan yang membuang waktu serta uang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana. Informasi mereka tidak mengalir dan pengetahuan mereka tidak dikelola. Selamat datang di pembahasan bab 5 mengenai implementasi dan tantangan manajemen pengetahuan atau knowledge management. Dalam dinamika ekonomi global saat ini, pengetahuan bukan lagi sekadar informasi tambahan, melainkan telah menjadi aset paling strategis bagi organisasi untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya pada memiliki pengetahuan, melainkan bagaimana mengelola dan mengimplementasikannya secara efektif dalam operasional sehari-hari. Penerapan knowledge management yang terstruktur terbukti mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan menciptakan budaya berbagi yang produktif. Intinya, knowledge management adalah kunci agar organisasi tidak terus-menerus melakukan kesalahan yang sama dan bertransformasi menjadi organisasi pembelajar yang unggul. Meskipun manfaat knowledge management tampak sangat jelas di atas kertas, kita harus berhadapan dengan sebuah kenyataan pahit yang seringkali mengejutkan para pemimpin organisasi. Data empiris dari penelitian yang dilakukan oleh Ahavan, Jafari, dan Fatian menunjukkan sebuah paradoks yang mengkhawatirkan. Mereka mengatakan bahwa tingkat kegagalan proyek knowledge management di dunia nyata sangatlah tinggi, berkisar antara 50 hingga 70% dalam kebanyakan kasus. Angka ini dianggap fantastis karena menunjukkan bahwa mayoritas inisiatif knowledge management justru gagal memenuhi ekspektasi awal perusahaan. Mengapa hal ini bisa terjadi di era informasi yang begitu maju? Akar masalahnya biasanya bukan pada kurangnya anggaran, melainkan pada sebuah kesalahpahaman fundamental di mana organisasi terjebak dalam anggapan bahwa knowledge management hanyalah sekedar proyek instalasi perangkat lunak, pembelian Paladin baru, atau pembangunan infrastruktur teknologi informasi semata. Padahal, keberhasilan knowledge management yang mampu bertahan lama dan memberikan nilai nyata sangat bergantung pada integrasi yang harmonis antara 3 elemen kunci yang kita kenal sebagai segitiga knowledge management. Mari kita bedah satu persatu secara lebih mendalam. Yang pertama adalah elemen people atau manusia dan budaya. Ini adalah fondasi yang paling krusial sekaligus paling sulit untuk dikelola. Kita harus menyadari bahwa manusia adalah pemilik sah dari pengetahuan, terutama pengetahuan yang bersifat tasit atau tersimpan di dalam pikiran. Tanpa adanya budaya berbagi yang tulus dan rasa saling percaya antar rekan kerja, sistem teknologi secanggih apapun hanya akan berakhir menjadi wadah kosong yang tidak berguna. Tantangan besar di sini adalah mematahkan mentalitas kuno knowledge is power, di mana karyawan merasa bahwa dengan memonopoli informasi, posisi mereka akan lebih aman dan tak tergantikan. Selain itu, hambatan psikologis seperti rasa takut disalahkan jika berbagi kesalahan atau kesenjangan komunikasi antar generasi seringkali menjadi tembok penghalang yang membuat aliran pengetahuan terhenti begitu saja. Yang kedua adalah elemen proses atau metode dan tata kelola. Pengetahuan tidak bisa dibiarkan mengalir secara acak. Ia membutuhkan saluran yang jelas agar bisa sampai kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Organisasi memerlukan metode dan standar operasional prosedur atau SOP yang terstruktur agar setiap pengalaman berharga dapat didokumentasikan, divalidasi kebenarannya, dan dialirkan secara sistematis. Tantangan dalam proses ini biasanya muncul dari struktur organisasi yang kaku atau dikenal dengan istilah silo, di mana setiap departemen bekerja secara terkotak-kotak sehingga pengetahuan terperangkap di unit masing-masing dan tidak pernah mencapai bagian lain yang membutuhkannya.
Tanpa proses yang jelas, aktivitas berbagi pengetahuan akan dianggap sebagai beban tambahan atau tugas sampingan yang melelahkan bagi karyawan, alih-alih menjadi bagian alami dari alur kerja harian mereka. Yang ketiga adalah elemen teknologi atau infrastruktur IT. Di sini, teknologi harus diposisikan secara tepat sebagai enabler atau fasilitator yang memudahkan akses, pencarian, dan penyimpanan pengetahuan. Teknologi berperan penting dalam meruntuhkan batasan jarak dan waktu, namun ia bukanlah tujuan akhir. Masalah besar sering terjadi ketika organisasi memilih sistem yang terlalu rumit atau over-engineer dan tidak ramah pengguna, sehingga karyawan justru kembali ke cara-cara manual yang mereka anggap lebih praktis. Teknologi knowledge management seharusnya terintegrasi secara mulus dengan aplikasi yang digunakan sehari-hari agar tidak menambah kompleksitas pekerjaan. Lalu, bagaimana cara mengimplementasikannya agar berhasil? Menurut Dalkir, implementasi KM harus dipandang sebagai sebuah proses evolusioner yang terstruktur, bukan peristiwa sekali jadi. Ada 4 fase utama yang harus kita lalui. Fase pertama adalah perencanaan dan audit pengetahuan. Sebelum kita mengadopsi teknologi apapun, organisasi harus memahami kondisi existing pengetahuannya melalui knowledge audit. Kita harus mengidentifikasi pengetahuan apa yang sudah dimiliki, di mana lokasinya, dan pengetahuan apa yang masih kurang atau knowledge gap. Di tahap ini pula, tim khusus KM yang terdiri dari perwakilan lintas divisi dibentuk untuk memastikan dukungan menyeluruh. Fase kedua adalah desain dan pengembangan atau design and development. Setelah kebutuhan teridentifikasi, barulah kita merancang infrastruktur KM yang mencakup arsitektur IT yang user-friendly, penyusunan taksonomi agar informasi mudah dicerna, serta desain proses seperti SOP dokumentasi laporan atau lessons learned. Fase ketiga adalah uji coba terbatas atau piloting. Jangan langsung melakukan peluncuran massal. Terapkan sistem KM pada satu unit kerja tertentu yang memiliki kebutuhan pengetahuan tinggi seperti Departemen R&D. Kumpulkan umpan balik, identifikasi hambatan teknis atau resistensi pengguna, lalu lakukan perbaikan sebelum peluncuran penuh. Fase terakhir adalah peluncuran penuh dan pengembangan. Tahap ini melibatkan perluasan sistem ke seluruh organisasi. Yang krusial di sini adalah sosialisasi masif dan penerapan sistem insentif atau penghargaan bagi karyawan yang aktif berbagi pengetahuan untuk mengubah perilaku mereka. Setelah kita memahami teori dan kerangka kerja manajemen pengetahuan, mari kita lihat bagaimana konsep-konsep tersebut hidup dan bernafas dalam operasional nyata perusahaan raksasa. Kita akan membedah 2 perusahaan, satu dari kancah global dan satu dari kebanggaan nasional, untuk melihat bagaimana knowledge management menjadi mesin penggerak kesuksesan mereka. Pertama, mari kita bedah Toyota Motor Corporation melalui filosofi legendarisnya, The Toyota Way. Banyak yang mengira keunggulan Toyota terletak pada robotika canggih atau perangkat lunak manufaktur yang mahal, namun rahasia sebenarnya jauh lebih sederhana namun mendalam, yaitu budaya. Toyota memiliki konsep yang disebut Yokoten, yang secara harfiah berarti penyebaran horizontal. Yang kedua, kita beranjak ke dalam negeri untuk melihat bagaimana PT Pertamina dengan program andalannya, yaitu COMET, Knowledge Management for Energy and Technology. Pertamina menghadapi tantangan yang sangat spesifik dan berisiko tinggi di industri energi, yaitu fenomena crew change atau pergantian generasi. Industri migas sangat bergantung pada keahlian teknis tingkat tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh para insinyur senior yang sudah bekerja berpuluh-puluh tahun. Jika mereka pensiun tanpa mewariskan ilmunya, Pertamina bisa kehilangan aset intelektual senilai miliaran dolar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kedua perusahaan ini adalah mereka menggunakan 3 pilar utama yang menyatukan kesuksesan mereka. Yang pertama, dukungan pimpinan yang nyata. Knowledge management di Toyota dan Pertamina bukan sekedar tugas Departemen HR atau IT, melainkan mandat langsung dari jajaran direksi. Yang kedua, integrasi dengan pekerjaan harian. Berbagi pengetahuan tidak dianggap sebagai tugas tambahan yang melelahkan, melainkan cara mereka untuk bekerja setiap hari. Yang ketiga, keseimbangan antara manusia dan sistem.
Mereka menggunakan teknologi untuk menyimpan data, tetapi mereka tetap mengandalkan interaksi manusia, seperti pendampingan dan bimbingan, untuk mentransfer kebijaksanaan. Dua contoh ini membuktikan bahwa knowledge management, jika diterapkan dengan hati dan strategi yang tepat, adalah investasi paling menguntungkan yang pernah dilakukan oleh sebuah organisasi. Sebagai kesimpulan, implementasi KM bukanlah sekadar proyek instalasi IT, melainkan sebuah transformasi budaya dan proses kerja. Keberhasilannya terletak pada sinergi harmonis antara membangun budaya berbagi pada people, menciptakan tata kelola yang efisien pada proses, dan menyediakan infrastruktur yang memudahkan pada teknologi. Dengan mengelola ketiga elemen ini, pengetahuan individu dapat diubah menjadi aset intelektual kolektif yang mendorong inovasi tanpa batas. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi perkembangan organisasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.